Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang baik pada minggu yang keempat ini. Pada bulan Juli kita diberkati Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Terus menolong kita, memberkati kita, membawa kita di jalannya. Meskipun banyak hambatan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Tapi Tuhan Allah kita, Allah yang luar biasa bagi kita bersama-sama. Dan membawa kita dekat kepada Tuhan. Pada minggu yang keempat ini, tema firman Tuhan kita bersama-sama, disiplin memberi persembahan khusus. Disiplin memberi persembahan khusus. Mari kita baca Bilangan 18 ayat 19, demikian firman Tuhan. Segala persembahan khusus, yakni persembahan yang kudus, dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan. Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama dengan engkau. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Persembahan khusus sebetulnya sudah diatur oleh Alkitab sejak zaman perjanjian lama, mulai dari orang-orang Israel sampai kepada kita pada zaman ini. Sebetulnya bicara tentang persembahan yang khusus adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang percaya atau umat Tuhan. Itu adalah secara spesial di hadapan Tuhan. Ada 4 hal yang sangat penting menjadi ciri daripada persembahan khusus. Yang pertama adalah spesifik dan tidak biasa. Artinya apa? Ini bukan persembahan biasa yang kita lakukan kepada Tuhan. Bukan seperti persembahan yang rutin yang kita kerjakan kepada Tuhan. Tapi ini adalah persembahan yang sangat spesifik dan tidak biasa. Yang kedua adalah dipersiapkan atau direncanakan. Tidak ada persembahan khusus yang kemudian kita berikan kepada Tuhan dengan sendirinya atau secara instan. Tapi selalu dipersiapkan dan selalu diberi dengan perencanaan yang baik kepada Tuhan. Maka setiap persembahan khusus harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Yang ketiga, persembahan yang memberi nilai lebih ataupun makna lebih. Namanya persembahan khusus, maka di dalamnya harus ada nilai yang lebih. Itu sebabnya nanti kalau saudara baca Bilangan 15, 20, 21, maka di sana menjelaskan kepada kita sesuatu yang dipersembahkan khusus pasti bernilai lebih. Dan yang keempat adalah persembahan khusus itu adalah menyenangkan Tuhan. 4 ciri ini menjadi sangat penting bagi kita bersama-sama sehingga kita akan mengerti dengan baik apa yang disebut dengan persembahan khusus. Saya mencoba mencatat minimal 3 hal yang bisa kita kategorikan persembahan khusus. Yang pertama adalah persembahan yang dikhususkan kepada orang-orang tertentu atau misalkan figur-figur tertentu seperti hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara baca dalam Bilangan pasal 31, 28, 29, maka persembahan dikhususkan kepada para imam-imam. Berarti khusus untuk bagian daripada hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena dengan demikianlah maka hamba-hamba Tuhan terpelihara di hadapan Tuhan. Maka ada persembahan yang khusus kita berikan di sana. Yang kedua adalah persembahan sulung. Kalau baca Yehezkiel pasal 44 ayat 30, maka kita mengerti dengan baik bahwa persembahan sulung ternyata termasuk adalah persembahan khusus. Kenapa? Karena itu adalah persembahan yang tidak biasa dari persembahan-persembahan lain. Namanya sulung. Berarti itu adalah kita lakukan secara spesial di hadapan Tuhan. Karena itulah hal yang sulung. Dan yang ketiga adalah persembahan pertama dari penghasilan kita atau dari hasil usaha kita. Amsal 3 ayat 9 berkata, persembahkanlah hasil pertamamu kepada Tuhan. Ini juga khusus. Itu sebabnya setiap kita memberi persembahan khusus kepada Tuhan pasti berbeda dari yang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau membaca Maliaki pasalnya yang ketiga ayat 8 dan 9 sampai 10, sebenarnya persembahan persepuluhan juga adalah persembahan khusus. Kenapa disebut khusus? Karena sebelum kita pakai ke sana kemari yang sudah kita dapatkan, 1/10 dari apa yang diberikan Tuhan kepada kita sisihkan secara khusus. Dan itu adalah persembahan-persembahan yang menyenangkan Tuhan.
Saya berdoa supaya kita hari ini diberi kemampuan untuk mempersembahkan persembahan khusus di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.